Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ini, apa ini? Orang tua bungkuk itu melihat cambuk ajaib di tangan Chen Ping dengan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Cambuknya belum mengenai dia, tapi suaranya saja sudah membuatnya pusing. Jika sampai mengenai dia, akan lebih parah lagi. Ini disebut cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan pembudidaya iblis. Kamu akan tahu rasanya setelah mencobanya. Sangat memuaskan. Saat Chen Ping berbicara, dia mencambuk lelaki tua bungkuk itu dengan cambuk, yang membuat lelaki tua bungkuk itu menjerit dan menjerit. Dia terus memukuli lelaki tua bungkuk itu sampai kulit dan dagingnya mentah, dan dia terus memohon belas kasihan. Tolong, berhenti berkelahi, aku salah, aku salah. Ampuni aku tidak akan pernah menjadi anjing bagi aliansi penyegel iblis lagi, dan aku tidak akan pernah memburumu. Orang tua bungkuk tidak dapat menahan rasa sakit jiwa yang disebabkan oleh cambuk ajaib. Jika itu hanya rasa sakit fisik, dia bisa menanggungnya. Namun, cambuk ajaib secara khusus digunakan untuk menangani kesadaran spiritual dari pembudidaya iblis. Rasa sakit seperti ini tidak dapat ditahan dengan kemauan keras. Melihat lelaki tua bungkuk seperti itu, Chen Ping mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, lalu mengejarnya ke arah di mana Master Sekte Chen dan yang lainnya baru saja pergi. Alasan mengapa Chen Ping tidak membunuh lelaki tua bungkuk itu adalah karena dia merasa orang ini masih berguna, dan mungkin dia bisa digunakan sebagai ganti pemimpin Sekte Luo. Tanda seru, kecepatan Chen Ping sangat cepat, lelaki tua bungkuk itu merasakan kecepatan Chen Ping dan matanya hampir terkejut. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Demon Sealing Alliance ingin menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu Chen Ping. Ini bukanlah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dia bahkan lebih hebat dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Dan dia juga memiliki cambuk ajaib di tangannya yang dapat menahan para penggarap iblis. Orang tua bungkuk itu sekarang sangat menyesalinya, mengapa dia mengambil pekerjaan ini. Bisakah kamu merasakan di mana anggota lain dari Sekte Guisa kamu berada? Chen Ping bertanya pada lelaki tua bungkuk itu. Meskipun Chen Ping mengetahui arah umum pelarian pemimpin Sekte Luo, Chen Ping tidak tahu apakah arah akan berubah di tengah. Jadi saya ingin lelaki tua bungkuk itu merasakan lokasi murid sektenya. Selama kita menemukan orang-orang seperti Sekte Guisa, kita pasti akan menemukan Master Sekte Luo. Aku tidak bisa merasakannya. Orang tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya. Kamu kentut? Bagaimana kamu saling menghubungi dan berkumpul? Chen Ping menamparkan kepala lelaki tua bungkuk itu. Aku benar-benar tidak bisa merasakannya. Kita. Orang tua bungkuk itu masih ingin menyembunyikannya. Chen Ping berhenti mendengarkan dan mencambuk-cambuk ajaib beberapa kali ke tubuh lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu melolong dan menjerit, dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan terus memukulmu sampai kamu memberitahuku. Tangan Chen Ping terus memompa dan memompa. Orang tua bungkuk itu hendak menangis, nyengir dan berkata, ku bilang. Melihat lelaki tua bungkuk itu menyerah, Chen Ping berhenti. Aku akan bertanya pada kakak tertuaku di mana dia sekarang. Orang tua bungkuk itu mengeluarkan slip giok transmisi suara dari lengannya dan dengan hati-hati memasukkan semburan kekuatan spiritual. Terlihat bahwa sangat penting bagi lelaki tua bungkuk untuk melihat batu giok ini tergelincir. Tepat setelah slip giok pemancar suara dipenuhi dengan kekuatan spiritual, sebuah suara yang dalam datang dari sisi lain, wah, kamu benar-benar gila. Mengapa kamu tiba-tiba menggunakan slip giok transmisi suara? Apakah kamu menghadapi keadaan darurat? Anda harus tahu bahwa meskipun slip giok transmisi suara itu biasa saja, itu juga merupakan barang berharga, dan tidak akan digunakan begitu saja kecuali ada keadaan darurat. Orang tua bungkuk itu memandang ke arah Chen Ping dan kemudian berkata, saudaraku,
aku telah memusnahkan semua orang dari 5 sekte utama. Di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Apakah kamu sudah menangkap pria bernama Luo? Tidak, anak ini benar-benar sampai pada celah dan berlari mati-matian menuju perbatasan kekacauan. Dia mungkin ingin memasuki negeri kekacauan tanpa membiarkan kita menangkapnya. Pria berjubah hitam itu mengutuk dan berkata, "Saya mengerti, saya akan segera ke sana." Orang tua bungkuk itu menyingkirkan batu giok yang menyampaikan pesan itu. Dia melirik ke arah Chen Ping dan berkata, "Kamu tahu lokasinya, bisakah kamu melepaskan aku?" "Melepaskanmu, sungguh indah pemikiranmu." Chen Ping mendengus dingin dan membawa lelaki tua bungkuk itu menuju celah. Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak menghindari celah besar, dia harus melewati celah tersebut jika dia ingin pergi ke perbatasan kekacauan. Tapi tidak ada cara untuk melewati celah itu, jadi Chen Ping harus menemukan pemimpin sekte Luo sebelum dia melewati celah itu. Sialan, anak kedua adalah pecundang. Formasinya telah rusak, dan dia masih mengklaim bahwa dia telah memusnahkan semua orang dari 5 sekte besar. Kalau tidak, pemimpin sekte Luo kemungkinan besar akan tertelan oleh celah itu. Kecepatan Chen Ping dimaksimalkan. Pada saat ini, pria berjubah hitam, bersama murid-murid sekte Guisa, sedang mengejar pemimpin sekte Luo. "Apa yang kamu bohongi? Setelah menghancurkan 5 sekte besar, mengapa kamu menghancurkan formasi dan membiarkan orang bernama Luo ini melarikan diri? Saya pikir dia baru saja tertangkap dan menjadi sampah, kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan slip giok." Pria berjubah hitam itu mengutuk dan mengejar Master Sekte Luo. Jika formasi tidak rusak, Master Sekte Luo tidak mungkin melarikan diri dari formasi bahkan jika dia berlari. Namun, formasi tersebut rusak, memberikan Master Sekte Luo kesempatan untuk melarikan diri menuju perbatasan. Setelah menerima slip giok dari lelaki tua bungkuk, lelaki berjubah hitam menemukan bahwa lelaki tua bungkuk itu telah ditangkap. "Penatua Agung, karena penatua kedua ditangkap, mengapa Anda masih memberitahu kami lokasi kami?" Seorang murid sekte Guisa bertanya dengan bingung. "Saya mengatakannya hanya untuk membiarkan mereka datang ke sini. Retakan besar ini penuh dengan roh jahat. Bagi kami, ini adalah tempat terbaik untuk berlatih, tetapi bagi biksu lain, ini adalah tempat untuk dimakamkan. Aku akan memancing semua orang ini ke sini, dan kemudian membiarkan mereka mengubur diri mereka sendiri di celah besar ini. Kau pimpin orang untuk menyergap. Mereka pasti segera datang. Aku akan mengejar pria bernama Luo. Dia lelah sekarang dan tidak bisa berlari cepat." Pria berjubah hitam itu memesan. Seperti yang diperintahkan, ratusan murid sekte Guisa semuanya menyergapnya. Pria berjubah hitam dengan cepat mengejar Master Sekte Luo, dan pria berjubah hitam berubah menjadi asap hitam, seperti angin puyuh. Pemimpin sekte Luo sangat lemah saat ini dan akan runtuh. Retakan di depan semakin dekat. Selama Anda melewati celah tersebut, Anda dapat mencapai tanah kacau di perbatasan. Tanah kacau di perbatasan surga dan dunia manusia, siapapun yang masuk ke dalamnya akan mati. Namun meski begitu, pemimpin sekte Luo tidak ragu untuk lari. Dia tidak ingin ditangkap oleh sekte Guisa, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Dia juga tidak ingin dibunuh oleh sekte Guisa. Dia tahu bahwa sekte Guisa sangat membencinya. Jika dia membunuhnya, aku pasti akan memurnikan sisa jiwaku menjadi hantu ganas pada saat kematianku. Kalau begitu, mereka bisa menggunakan sisa jiwa Master Sekte Luo untuk membantai semua murid dari 5 sekte besar. Itu akan menjadi malapetaka bagi 5 sekte besar. Luo, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria berjubah hitam telah menyusulnya. Melihat hanya ada pria berjubah hitam, Zhongzhu Luo tidak bisa menahan cibiran, bahkan jika aku lemah sekarang, tidak mudah bagimu untuk menangkapku. Saya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Bukankah akan sangat memalukan jika saya ditangkap oleh Anda, alam kesengsaraan tingkat 8?
Kabut hitam besar menutupi radius puluhan mil. Pemimpin Sekte Luo melepaskan kekuatan bertarung terakhirnya dan mulai bertarung dengan pria berjubah hitam. Saat ini, Chen Ping melihat kabut hitam yang membubung di kejauhan dan mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Guisa telah mengambil tindakan terhadap Master Sekte Luo. Pada saat yang sama, di pihak Chen Ping, Master Sekte Chen membawa 20 murid yang tersisa dari 5 sekte utama dan menuju ke arah kabut hitam. Saat mereka bertemu bersama, mata Zhongzhu Chen penuh dengan keterkejutan. "Rekan Daois Chen, kamu berhasil menyusulku begitu cepat." Master Sekte Chen tidak menyangka bahwa Chen Ping akan merawat lelaki tua bungkuk itu secepat itu. Chen Ping menjatuhkan lelaki tua bungkuk itu dan menyerahkannya kepada Master Sekte Chen, sambil berkata, "Kalian awasi dia, saya akan pergi menyelamatkan Master Sekte Luo." Membawa lelaki tua bungkuk itu bersamanya mempengaruhi kecepatan Chen Ping. Pemimpin Sekte Chen mengangguk dan meminta beberapa murid sekte untuk mengendalikan lelaki tua bungkuk itu. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan tubuhnya menghilang seketika. Tapi saat mereka mendekati tempat yang dipenuhi kabut hitam, ratusan orang dari Sekte Guisa tiba-tiba bergegas keluar, mereka menyergap di sini. Tanda seru. Melihat Chen Ping sendirian, orang-orang ini tidak ragu-ragu sama sekali dan bergegas menuju Chen Ping. Menghadapi ratusan murid Sekte Guisa, api merah menyala di mata Chen Ping. Dia tahu dia tidak bisa membuang waktu di sini, karena Master Sekte Luo mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Chen Ping tiba-tiba melompat dan melayang di udara, dengan nyala api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Yang paling ditakuti oleh para penggarap jahat ini adalah nyala api. Saat Chen Ping perlahan mengangkat tangannya, api tak berujung membakar langit. Bahkan udaranya terbakar. Gelombang-gelombang panas menyapu, mencakup radius belasan mil, dan salju tebal langsung meleleh dan menguap. Chen Ping meledakkan seluruh api di tubuhnya. Ratusan murid Sekte Guisa memandangi api yang tak berujung, dengan ketakutan di mata mereka. Boom! Chen Ping melambaikan telapak tangannya, api berkumpul dan langsung berubah menjadi naga api, membuka mulutnya yang berdarah. Naga api itu meraung dan menukik ke bawah. Murid-murid Sekte Guisa itu semuanya terkejut. Energi jahat yang tak terhitung jumlahnya meletus satu persatu, membentuk perisai kabut hitam yang kedap udara. Mereka ingin menghentikan naga api ini. Tapi saat perisai kabut hitam mereka terbentuk, mereka merasakan hisapan yang sangat besar, menyedot semua energi jahat mereka dalam sekejap. Chen Ping membuka mulutnya, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Chen Ping. Kali ini, murid-murid Sekte Guisa semakin bingung. Dan pada saat kebingungan, naga api telah menyerbu di depan kami, dan nyala api yang ganas menyebabkan tubuh murid Sekte Hantu Iblis terbakar hebat. Orang-orang ini menjerit nyaring. Setelah melihat ini, murid-murid Sekte Guisa melarikan diri satu demi satu. Sekarang mereka hanya memiliki ketakutan di hati mereka. Tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Saat apinya padam, lebih dari selusin murid Sekte Guisa langsung musnah. Bahkan jiwa pun terbakar sampai ke inti. Ratusan murid Sekte Guisa dimusnahkan dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan jejak. Saat ini, pemimpin Sekte Chen dan yang lainnya telah tiba, dan mereka semua terkejut saat melihat segala sesuatu di depan mereka. Master Sekte Chen diam-diam senang karena dia memihak Master Sekte Luo dan melepaskan Chen Ping. Jika 5 sekte besar benar-benar membuat marah Chen Ping pada saat itu, dia tidak tahu apa konsekuensinya bagi 5 sekte besar. Pria berjubah hitam, ratusan mil jauhnya, mendengar teriakan melengking dari murid-murid Sekte Guisa. Jeritan ratusan orang terdengar jauh, jauh sekali. Chen Ping menyelesaikan murid-murid Sekte Guisa ini tanpa berhenti sama sekali, dan menghilang dalam sekejap. Sosok Chen Ping segera muncul di kabut hitam. Pria berjubah hitam juga segera merasakan bahwa seseorang telah memasuki kabut hitamnya. Jadi dia memadatkan ribuan hantu ke telapak tangannya dan dengan gila-gilaan menuju ke tempat Chen Ping muncul. Pada saat yang sama,
para pria berjubah hitam mempercepat serangan mereka terhadap pemimpin Sekte Luo. Pemimpin Sekte Luo berada di ambang kehancuran saat ini, seluruh tubuhnya terbungkus aura jahat pria berjubah hitam, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Dia ingin melepaskan diri, tetapi kekuatannya sepertinya terkuras habis dari tubuhnya. Ku bilang, aku tidak akan mati di tanganmu. Pemimpin Sekte Luo tahu bahwa dia sudah dikutuk, jadi dia melompat ke celah itu. Dia lebih memilih melompat ke kematiannya daripada mati di tangan Sekte Hantu Iblis. Chen Ping sudah bergegas saat ini, ketika dia melihat Master Sekte Luo melompat ke dalam celah, dia sangat cemas. Jangan melompat, jangan melompat. Chen Ping ingin menghentikan Master Sekte Luo, tapi sayangnya sudah terlambat, tubuh Master Sekte Luo mencapai tengah celah, dan tiba-tiba beberapa bilah angin dilewati oleh Master Sekte Luo. Namun, tubuh Master Sekte Luo tidak meledak dan jatuh ke dalam retakan seperti yang lain, tetapi seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera mengambil cambuk ajaib di tangannya dan mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam. Cambuk itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kabut hitam langsung dikalahkan oleh cambuk itu dan menghilang.